selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan senantiasa dalam keadaan yang bahagia selalu. Amin. Nggak kerasa ya teman-teman, sekarang sudah bulan Mei. Waktunya untuk membuat budgeting lagi. Dan yang bagi yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Bagaimana nih perasaannya menjumpai Idul Fitri tahun 2022 ini? Seneng kan insya Allah ya. Semoga kita selalu dipertemukan di Idul Fitri selanjutnya. Amin. Dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Apa sih? Oh ya, sesuai judulnya, hari ini aku akan membuat budgeting untuk bulan Mei. Teman-teman sudah buat budgeting belum? Kalau belum, semangat budgeting lagi ya gitu. Kadang nggak kerasa nih waktunya udah cepet banget, padahal kayaknya baru bulan kemarin deh aku buat budgeting. Tapi sekarang sudah bulan baru lagi yang mengharuskan untuk membuat budgeting. Seperti biasa ya teman-teman, di dalam budgeting ini aku biasanya itu membuat tiga pos untuk budgeting. Yang pertama itu giving. Nah, giving itu kategorinya ada untuk orang tua sama untuk sedekah rutin atau SR. Tapi di video kali ini mohon maaf ya teman-teman, aku tidak menyebutkan berapa nominalnya. Terus yang kedua biasanya tuh aku tulis living itu untuk kategori pengeluaran keseharian lah yang wajib aku keluarkan tiap bulannya. Nah, di sini aku bagi menjadi 4 kolom. Kolom kategori, budget, aktual, dan selisih. Yang pertama yang aku keluarkan itu mesti BPJS. Terus kedua listrik. Yang ketiga itu ada paket data. Ya, pakai data untuk aku dan suami aku, terus air dan gas, terus ada popok dan susu. Nah, seperti itulah karena aku masih punya anak kecil ya teman-teman. Terus ada belanja mingguan sama belanja bulanan. Kalau belanja mingguan itu biasanya aku pos-posin jadi 4 kali kan untuk 4 minggu ya, maaf. Kalau belanja bulanan biasanya aku beli untuk keperluan ya yang kayak sabun, pokoknya yang habis-habis yang perlu dirafil gitu teman-teman. Nah, di sini aku budgetin untuk BPJS, aku budgetin 247.500. Nah, di sini bukan BPJS ku aja, tapi ada BPJS ku, anakku, suamiku sama nenek aku. Terus yang kedua ada listrik di sini aku budgetin 100.000. Yang ketiga ada paket data aku dan suamiku, aku budgetin 200.000. Ada air dan gas 100.000. Terus ada bensin itu 250.000. Terus ada popok dan susu. Nah, itu aku budgetin 150.000. Belanja bulanan itu 300 dan yang terakhir belanja mingguan itu aku budgetin 400.000. Ada yang tanya nih, kok dikit banget kak budgetingnya? Iya teman-teman, sekali lagi aku disclaimer ya, ini tuh tiap rumah tangga tuh beda, tiap daerah juga beda. Di sini kondisinya aku tuh sudah ada beras, jadi kan aku nggak pernah beli beras karena aku sudah panen beras, istilahnya kayak gitu. Aku nggak pernah beli untuk beras. Aku juga nggak pernah beli minyak karena emang aku jualan minyak juga di rumah. Terus aku juga nggak pernah beli cabai kayak gitu, soalnya ya memang di sekeliling aku tuh kayak buat tanaman gitu loh teman-teman, kayak buat buat nanam bayam, nanam kacang dan lain-lain. Terus kan di sini juga desa ya, jadi kadang kita masih gotong royong, misalnya ada punya tetangga ini kadang kita tuh dikasih gitu. Jadi ya nggak terlalu besar sih menurut aku. Jadi untuk budget sekian tuh cukup. Terus juga di sini jarang sih ada makanan kayak chat time gitu atau makanan fast food KFC, McDonald's gitu. Kita harus berangkat jauh dulu baru kita bisa dapetin itu. Kan males juga ya teman-teman. Ya udah seadanya. Paling sih juga ada bakso gitu aja sih, mie ayam gitu lah. Terus yang terakhir ada pos untuk saving. Nah, saving di sini aku nggak tulis semuanya. Di sini yang hanya saving sebagian aja. Ada saham sama dana darurat. Saham itu per bulannya aku budgetin 20.000 dan dana darurat itu aku budgetin 100.000. Jadi misal gaji aku 1 bulannya itu 5 juta. Yang aku harus keluarin itu sebanyak 1.877.000. Nah, sisanya aku langsung tabung nih teman-teman. Jadi aku nggak bagi per sinking fund kayak konten kreator lainnya gitu, enggak gitu. Jadi langsung aku saving aja semuanya gitu, karena aku tuh kadang juga bingung dan waktunya juga nggak sempet. Jadi ya udahlah aku tabungin. Mungkin next time insya Allah ada
ada rencana sih untuk membuat itu si Gengpan gitu. Terus aku dibaliknya aku tulisin budget tracker. Nah budget tracker ini untuk men-tracker gimana sih pengeluaran aku selama 1 bulan ini, buat apa aja sih duitnya, istilahnya kayak gitu. Jadi biar ingat, oh aku kebanyakan jajan nih bulan ini gitu. Jadi ya masih ingat gitu lah. Ya itu namanya rumah tangga ya teman-teman. Aku tuh terdiri dari aku, suami aku, sama anak aku 1. Ya kita memang menyesuaikan, kayak meskipun gajinya sudah naik, diusahakan pengeluarannya itu nggak naik juga gitu, biar tabungannya tuh banyak gitu. Karena menurut aku tabungan untuk hari tua tuh penting kan. Aku juga pingin ketika tua nanti mungkin aku agak sedikit leha-leha lah, nggak terlalu kerja keras seperti ini gitu. Aku juga berkeinginan punya toko sendiri teman-teman, entah itu toko offline ataupun online atau dua-duanya gitu. Aku juga pingin sih ya segitu. Oke teman-teman, aku sudah selesai nih membuat budgeting untuk bulan Mei ini. Di lain waktu semoga kita bisa menyambung lagi ya untuk buat budgeting ini. Dan mohon maaf apabila video ini banyak kekurangannya, karena memang ini pertama kali aku mengeluarkan budgeting. Semoga kalian bisa menginspirasi kalian dan kalian bisa suka. Mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you on next video.